Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malik Hadi Praja. Saya adalah guru sejarah di Men 5 Kediri, sekaligus mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, tanggal 22 November 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada mata pelajaran sejarah minat pada KD 3.2 dengan model pembelajaran Tuesday. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya, baik. Saya absen terlebih dahulu. Abim Al-Ghafiqi, Aldiana Noviatul Husna, Dani Wuryan Cahyo, iya. Okta Rahmadini, Dir. Prasetyo Dwi Cahyo, Risma Fitriasari, Risma Isnadia, Rizka Nuril, sakit. Selima Ardiniangrum, Sintawati, Siti Monasafa, Walid Syahril Sabani, Yoga Desa Putra. Baik, yang tidak masuk ada 4 orang karena sakit. Kita doakan semoga sembuh dan bisa masuk seperti biasa. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kali ini, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dalam rangka untuk memperkuat rasa nasionalisme kita dan lebih memperkuat lagi. Nanti akan kita mulai dalam hitungan yang ketiga. Sebelum itu silakan berdiri terlebih dahulu. Baik, sudah siap semuanya? Kita nyanyikan dengan khusyuk karena ini adalah lagu kebangsaan dan nanti akan memotivasi kita karena ini dulu diciptakan untuk memperingati Sumpah Pemuda. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik, semoga dengan setiap kita menyanyikan lagu, kita bisa mengenang jasa para pahlawan kita. Dan kita sebagai generasi pemuda, kita juga turut ikut berjuang di masa yang sekarang. Kalau para pemuda dulu berjuang melawan penjajah, maka hari ini kita akan berjuang untuk masa depan bangsa kita agar lebih baik lagi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, sudah siap belajar sejarah? Oke, untuk mengecek kesiapan kalian, saya lihat dulu. Itu di bangku yang paling belakang belum ada buku di atas meja, silahkan dikeluarkan. Itu juga di depan sendiri, silahkan yang cowok-cowok itu. Silakan dikeluarkan. Kita siap, tidak sekedar kita bilang siap, tetapi memang buku harus di atas meja. Gitu ya. Baik, hari ini ada motivasi yang akan saya berikan kepada Anda, dan motivasi itu dimulai dengan Pak Malik yang tanya. Perhatikan. Siapa yang hari ini tadi pagi sarapannya dimasakkan oleh orang tua? Angkat tangan. Oke, berarti ada yang masak sendiri ya? Tidak, beli. Oke, berarti beli ya. Oke, beli berarti siapa yang uang sakunya dari orang tua? Wah, semuanya dari orang tua ya. Oke. Siapa yang tadi berangkat sekolah, naik sepeda motor dan sepeda motornya itu dibelikan orang tua?
Siapa yang uang bensin sepeda motornya dikasih orang tua? Siapa yang tidur di rumah orang tua? Luar biasa. Sekarang saya balik paradigmanya. Siapa yang tadi pagi selalu memasakkan orang tua? Nggak ada. Siapa yang tadi pagi selalu ngasih uang saku kepada orang tua? Siapa yang setiap hari kalian sudah ngasih uang bensin kepada orang tua? Siapa yang sudah membelikan rumah untuk orang tua? Oke, berarti di rumah yang bekerja orang tua ya? Baik, saya ingin mengatakan bahwasanya hari ini orang tua Anda itu bekerja, biasanya rata-rata orang bekerja itu 7 jam. Artinya di luar sana, orang tua Anda itu bekerja dengan sungguh-sungguh selama 7 jam, mendapatkan rezeki, dan rezeki itu diberikan kepada Anda. Yang hari ini, Anda selama 7 jam juga belajar di sekolah. Maka paling tidak, yuk kita merenung diri. Kalau orang tua sungguh-sungguh bekerja untuk kita, seharusnya hari ini kita juga sama. Kita belajar sungguh-sungguh untuk membahagiakan orang tua. Maka tidak logis sekali jika setiap ada pembelajaran, misalnya di belakang sendiri, misalnya dia ketika guru menjelaskan tidur sendiri, tidak memperhatikan. Itu kan artinya kita seakan-akan durhaka dengan orang tua. Bayangkan kita dikasih, disupport, tapi di sini kok kita nggak sungguh-sungguh. Kalau misalnya kita tarik ke masa depan, kira-kira apa coba balasan yang akan bisa kita berikan ke orang tua? Kalau paling tidak minimal ya hari ini kita sungguh-sungguh belajar di sekolah. Nah, untuk lebih memperkuat rasa berbakti kita kepada orang tua, hari ini saya ada kata-kata spesial yang saya kaitkan dengan teori hipnoterapi. Coba kita katakan, nanti saya ulangi, saya yang mengatakan, kamu nanti yang mengatakan. Harapan saya nanti bisa kita renungi dan semakin menguatkan dalam diri kita bahwasanya orang tua itu penting, kita harus belajar sungguh-sungguh, dan dengan sungguh-sungguh itu kita harapannya adalah membahagiakan orang tua. Baik, tirukan saya ya. Saya penting. Saya penting. Orang tua saya lebih penting. Orang tua saya lebih penting. Hari ini, saya belajar sungguh-sungguh. Saya belajar sungguh-sungguh. Untuk membahagiakan orang tua. Untuk membahagiakan orang tua. Kalau saya tidak sungguh-sungguh, orang tua saya akan sedih. Orang tua saya akan sedih. Saya tidak ingin orang tua saya sedih. Saya tidak ingin orang tua saya sedih. Karena itu, saya akan belajar sungguh-sungguh. Saya akan belajar sungguh-sungguh. Saya akan belajar dengan semangat. Saya akan belajar dengan semangat. Saya janji. Saya janji. Saya janji. Baik, kalau misalnya saya tanya, sudah siap membahagiakan orang tua ya? Siap. Kurang keras. Sudah siap ya? Siap. Oke, sudah siap belajar untuk sungguh-sungguh? Oke, baik, kita kasih aplaus untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Oke, karena tadi kita sudah janji dan kita sudah mendeklarasikan diri, hari ini kita siap belajar dan kita sungguh-sungguh, maka tunjukkanlah dalam belajar hari ini kalian belajar dengan maksimal. Karena apa? Dengan belajar maksimal itu artinya kalian membahagiakan orang tua. Kalau kalian tidak belajar dengan maksimal itu secara tidak langsung kalian sedang mendurhakai orang tua. Karena setiap hari Anda dikasih uang saku, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, semuanya itu untuk Anda, yang pada akhirnya adalah membalas mereka untuk yang memberi, yaitu orang tua. Maka kalau hari ini kalian serius dengan orang tua, maka saya yakin, saya jamin, nanti anak Anda juga akan sama begitu dengan Anda. Amin. Kemarin kita sudah membahas tentang perkembangan teknologi di pengantar materi yang kemarin sudah kita bahas. Kemarin sempat kita sudah diskusi. Hari ini saya coba uji dulu. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Roket. Ada yang sudah pernah naik roket? Ada yang tahu bagaimana cara membuat roket? Oh, tapi penasaran ya? Oke. Ada yang pernah lihat tank? Kalau lihat pernah ya, tapi kalau naik tank pernah nggak? Belum. Oke. Kalau HP semuanya punya ya? Oke. Kalau naik pesawat semuanya sudah pernah naik pesawat? Yang sudah pernah naik pesawat? 1, 2, 3, 4 yang di depan Anda ini. Iya, jadi masih ada 4 orang. Oh, ada 5, Zaki. Zaki, nggak boleh tidur yuk, kepalanya diangkat ya. Oke, siap. Hari ini kita akan melanjutkan masing-masing teknologi ini ada 4, yaitu teknologi luar angkasa, persenjataan, komunikasi, dan transportasi. Karena itu hari ini kita akan kembali membahas tentang perkembangan iptek di era globalisasi dan bagaimana dampaknya pada 4 materi, yaitu tentang luar angkasa, teknologi persenjataan, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. Hari ini nanti kita akan coba belajar sebenarnya bagaimana sejarah perkembangannya, dan nanti kita dalam diskusi mungkin kita akan ada sampai pada suatu pertanyaan, apakah
bangsa Indonesia nanti akan mampu membuatnya, dan kira-kira kapan kita akan mampu membuatnya. Karena hari ini kan kita masih menggunakan produk yang dibuat oleh asing ya. Oke, lanjut. Nah, hari ini kompetensi dasar yang kita pelajari adalah 3.2, mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Kemudian untuk KD 4.2-nya adalah menyajikan hasil perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan dalam bentuk tulisan atau media lain. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama adalah mengevaluasi perkembangan iptek, yaitu 4 tadi, teknologi luar angkasa, persenjataan, informasi komunikasi, transportasi di era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Kemudian untuk tujuan keterampilannya yaitu menyajikan hasil analisis perkembangan iptek dan dampaknya dalam bentuk tulisan infografis yang di pertemuan kemarin sudah mulai kita kerjakan, dan hari ini nanti targetnya adalah kita presentasi. Selanjutnya, skenario pembelajaran yang akan kita lakukan pada bab ini adalah pertemuan pertama yang sudah kita lakukan kemarin adalah ada pengantar materi dan kita sudah kerja kelompok membuat infografis. Dan hari ini di pertemuan kedua kita akan diskusi dan presentasi hasil kerja kalian kemarin dengan metode to stay to stray, dengan model pembelajaran to stay to stray, dan di pertemuan ketiga, di pertemuan terakhir besok, di pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan penilaian harian. Sedangkan untuk penilaian pembelajarannya, perlu saya informasikan untuk penilaian sikapnya, sebenarnya dalam proses awal sampai akhir, kalian akan saya amati bagaimana sikap kerjasama kalian, sikap tanggung jawab kalian, sikap keberanian dan kedisiplinan kalian. Karena secara tidak langsung hari ini kita belajar sejarah itu tidak hanya sekedar belajar materinya, tetapi kita juga membelajarkan diri kita agar kita bisa kerjasama, tanggung jawab, kemudian berani dan disiplin. Karena apa? Nanti di luar masyarakat setelah kalian lulus dari MAN 5 Kediri ini, mungkin materi sejarah tidak ditanyakan di masyarakat, tetapi kalian akan ditanya bagaimana kualitas kalian dalam kerjasama, tanggung jawab kalian, keberanian dalam mengemukakan pendapat, keberanian dalam berbicara, dan kedisiplinan. Itu yang akan kita pelajari dalam hal sikap. Kemudian untuk pengetahuan nanti akan ada penilaian harian KD 3.2 di pertemuan yang ketiga, di pertemuan besok. Kemudian untuk keterampilannya adalah diskusi presentasi infografis hari ini dengan model pembelajaran to stay to stray. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan keluarkan HP-nya. Hari ini kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Kalian bisa mengeluarkan barcode-nya dan bisa dimulai dari sekarang dalam waktu 10 menit. Jika tidak bisa, kalian bisa mengetik bit.ly/pre12a. Oke, jika sudah bisa, silakan langsung dikerjakan. Sebisa kalian, kerjakan dengan jujur. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai ya? Oke, saya anggap selesai. Sudah 10 menit berlalu. Selesai tidak selesai, silakan diisi dan dikirim. Selanjutnya, nah ini kita sudah masuk di pembelajaran inti. Saya jelaskan kalau dalam pertemuan pertama kemarin, dalam proses pendalaman materi, pengantar materi yang sudah kita lakukan, kita sudah diskusi. Kita kemarin sudah mengamati, kita sudah menanya, mengumpulkan informasi dan mengasosiasi untuk kerja kelompok, untuk menghasilkan sebuah hasil karya. Maka di pertemuan kedua hari ini, kita waktunya melakukan mengkomunikasi atau mengkomunikasikan hasil kerja kelompok kalian kemarin yang dalam bentuk infografis itu. Nah, presentasi kelompok hari ini kita akan menggunakan model to stay to stray. Saya jelaskan kembali apa itu model to stay to stray. Jadi model to stay to stray adalah sebuah model pembelajaran di mana memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi antar satu kelompok dengan kelompok lain dengan cara satu kelompok itu nanti akan dibagi menjadi 2 tim.
Yang pertama itu adalah tim penerima tamu. Yang kedua ada tim yang bertugas bertamu. Tim yang bertamu adalah tim ahli yang dia akan menjelaskan materinya kepada kelompok lain. Kemudian tim penerima tamu adalah tim yang bertugas menerima tamu dari kelompok lain. Jadi nanti akan ada beberapa tema yang berbeda yang akan berkunjung ke kelompokmu dan kamu bertugas menyimak, mencatat hal-hal terpentingnya dan nanti kamu berkewajiban untuk menjelaskan ulang kepada kelompokmu yang hari ini dia bertugas sebagai tim tamu atau bertamu ke kelompok lain. Oke, sampai sini paham ya? Baik, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang silahkan Anda berkumpul ke kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Sesuai dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Seperti yang kemarin sudah kita bagi ya. Oke, silahkan. Oke, baik, terima kasih kita semuanya sudah berkumpul di kelompok masing-masing ya. Oke, sudah. Sekarang sebelum kita mulai, saya pengen untuk memastikan apakah tugasnya sudah selesai apa belum, silakan setiap kelompok mengangkat hasil karyanya yang tinggi. Biar saya bisa melihat dan bisa memastikan inilah hasil karya infografis kelas 12 IPS 1. Baik. Oke, sudah. Baik, bagus. Silakan diturunkan. Sekarang silahkan dalam kelompok Anda pilih 2 orang sebagai tim ahli yang bertugas bertamu ke kelompok lain. Jadi dia punya kelompok, silakan Anda tunjuk. Nah, tim yang bertugas sebagai penerima tamu, ingat, Anda tidak berleha-leha, Anda berkewajiban untuk menerima penjelasan dan memahaminya. Catat hal terpentingnya, nanti akan kamu jelaskan ke tim ahli yang sedang bertamu dari kelompokmu itu nanti. Dan nanti akan ada sesi di mana kelompok yang bertamu akan kembali ke kelompok asalnya untuk menerima penjelasan dari kelompoknya sendiri. Jadi cara kerjanya di sini adalah setiap kelompok tidak ada yang berpangku tangan, setiap anggota tim mempunyai tugas dan kewajiban tanggung jawab yang sama. Menjelaskan, nanti juga menjelaskan. Gitu. Sekarang silakan 2 kelompok berdiri. Setiap kelompok dua ahlinya berdiri, silakan. Sekarang silakan kelompok tim ahlinya berdiri, 2 orang. Ya, cara berputarnya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Ingat waktunya 10 menit. Nanti tak komando kalau misalnya waktunya sudah mau habis. Baik, sudah? Oke, kelompok situ saya lihat belum berdiri. Silakan berdiri dulu. Oke, baik. Semuanya sudah berdiri. Sekarang silakan berputar. Sekarang berputar. Ya. Ya, silakan. Yuk. Sambil jalan saya akan melakukan penilaian, kalian jelaskan ya.
ditemukannya roket. Pada mulanya roket ditemukan di Cina. Tetapi pada waktu itu roket tidak untuk dijadikan roket seperti biasa, namun dijadikan seperti mercon atau kembang api yang melesat tinggi ke udara yang semakin Ini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi dan proyek yang kami buat. Bisa kalian lihat tentang perkembangan teknologi persenjataan di era globalisasi. Di sini kalian bisa lihat yang sudah kami paparkan gambar. Ini adalah gambar dari kegiatan proyek Manhattan. Ada yang tahu proyek Manhattan? Baik, proyek Manhattan sendiri merupakan proyek riset yang bertujuan mengembangkan senjata nuklir pertama oleh Amerika Serikat dan Britania Raya pada 1942 sampai 1946. Proyek Manhattan Amerika Serikat kemudian membangun dan menguji bom atom pertama. Bom ini dibuat pertama kali oleh Amerika Serikat pada 16 Juli 1945 di Alamogordo, New Mexico. Selanjutnya, perkembangan teknologi persenjataan oleh peristiwa Perang Dunia II, bom atom atau senjata nuklir pertama kali tercipta pada periode Perang Dunia II. Perkembangan pesat teknologi persenjataan dimulai pada periode Perang Dunia II melalui proyek Manhattan. Bisa kita lihat ya. Selanjutnya kita akan membahas pada perkembangan selanjutnya lahir teknologi persenjataan terbaru. Seperti yang Anda bisa lihat, ini ada 6 yang kami paparkan. Kita akan membahas mulai dari rudal balistik. Negara-negara penghasil senjata nuklir mengembangkan sarana pelontar bom nuklir yang dikenal dengan peluru kendali atau rudal balistik. Dari penjelasan kami kali ini, mungkin ada yang ditanyakan. Bagus ya, izinkan saya untuk menjawab. Menurut saya sendiri itu masih sangat penting karena kita harus waspada akan kemungkinan yang terjadi, dan juga persenjataan juga dibutuhkan dalam latihan pemilitaran seperti wajib militer dan sebagainya, dan juga menjaga keamanan nasional serta keamanan negara khususnya di daerah-daerah yang seperti itu. Baik semuanya, perhatikan ke depan karena ini tadi sudah presentasi, maka sekarang silakan kembali ke tim asal untuk menjelaskan kepada tim asalnya. Sekarang silahkan Anda kembali. Sekarang 10 menit saya berikan waktu untuk tim ahli untuk menjelaskan kepada tim temannya tadi yang sedang bertamu. Jika sudah, maka selesailah metode to say to stray kali ini. Baik, silahkan Anda diskusi kepada tim asalnya. Baik, karena waktu 10 menit sudah berjalan dan saya lihat teman-teman sudah menjelaskan kepada timnya yang tadi sedang bertamu dan kembali, dan hari ini perhatikan semuanya ke depan. Hari ini kalian sudah belajar untuk bekerja sama. Jadi dalam satu tim ada yang menjelaskan, kita nanti dijelaskan dan menjelaskan balik. Artinya kita 2 kali belajar dijelaskan, kita mempelajari, dan menjelaskan itu menjelaskan ulang. Dan di sini tadi saya lihat semua siswa itu punya tugasnya masing-masing. Ada yang sebagai penerima tamu, ada yang bertamu. Dan inilah akhir dari model pembelajaran to stay to stray. Jadi kalian secara mandiri bisa belajar aktif, nanti kalian bisa bebas tanya ke temanmu. Kadang kalau tanya dengan saya kan malu-malu begitu ya. Dan hari ini kalian bisa bebas bertanya. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan juga bagus, menarik, dan saya lihat jawabannya juga sudah bagus. Kita aplaus dulu untuk kita semuanya. Baik.
Baik, model pembelajaran to stay sudah kita selesaikan. Hari ini kita pada masa kesimpulan apa yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kali ini. Baik, silahkan yang mau memberikan kesimpulannya. Anda mulai dari angkat tangan terlebih dahulu dan kemukakan kesimpulan apa yang bisa Anda dapatkan dari pembelajaran yang cukup panjang hari ini. Silahkan. Oke, baik, silahkan Mona. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulan yang bisa saya tangkap adalah bahwasanya kita tahu bahwa perkembangan teknologi memiliki beberapa dampak positif dan negatifnya masing-masing. Tergantung bagaimana cara kita menggunakan dan memanfaatkannya. Untuk saat ini dan yang akan mendatang, alih-alih kita hanya menggunakannya, kenapa kita tidak mencoba untuk membuat teknologi sendiri? Terima kasih. Oke sih, bagus. Kita kasih aplaus dulu untuk Mona karena berhasil berani mengemukakan kesimpulan yang dia susun. Terima kasih, kesimpulan yang sangat bagus. Selanjutnya, coba berikan refleksi siapa yang bisa memberikan refleksi pada kegiatan pembelajaran kali ini. Silakan angkat tangan, tak apa-apa. Siapa? Oke, baik, bagus. Silakan Maratu Zulfa. Baik, sebelumnya terima kasih pada Pak Malik yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Di sini saya akan memberikan refleksi terkait metode pembelajaran to stay to stray. Menurut saya pembelajaran ini cukup bagus karena dibandingkan dengan presentasi di depan yang berakhir diacuhkan oleh teman-teman. Di sini kita menjadi lebih memahami materi karena teman-teman akan duduk bersama kita dan langsung menjelaskan materinya pada kita sehingga kita lebih mudah memahami materinya. Apalagi kita bisa mengajukan pertanyaan yang langsung dijawab oleh pemateri jika kita kurang paham. Namun sayangnya metode ini kurang pas diterapkan lantaran memakan waktu yang cukup lama mulai dari membuat karya sampai mempresentasikannya kepada keempat kelompok. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Kita kasih aplaus meriah juga untuk Maratu Zulfa. Oke, siap. Terima kasih anak-anakku semuanya. Hari ini kita sudah berhasil melewati 2 jam pembelajaran dengan model to stay to stray, presentasi dari awal sampai akhir, dan tadi sudah ada kesimpulan dan refleksi. Saya lanjutkan di akhir pembelajaran kali ini. Coba yuk kita scan sekali lagi. Di sini ada post test, kita kerjakan sekitar 10 menit. Habis ini akan saya lihat skor yang paling tinggi di post test ini akan saya kasih hadiah khusus. Oke, silakan angkat HP-nya, kemudian Anda scan barcode yang ini. Dimulai 10 menit dari sekarang, silakan. Jangan selfie, itu dulu. Oke, langsung dikerjakan ya kalau sudah ya. Kalau sudah silakan langsung dikerjakan. Saya akan coba lihat di Google Form saya. Jangan lama-lama ya, habis ini langsung kita nilai. Oh siap, I'm sorry. Ya, sabar dulu ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sip, diisi lagi, Oke. Oke. Oke, baik, 10 menit sudah berjalan. Silakan disubmit semuanya. Saya pastikan sudah submit ya. Oke, saya buka dulu. Oke, ini sudah masuk semuanya. Dan yang mendapatkan nilai tertinggi dari post test hari ini adalah... Ayo, siapa cowok atau cewek ini? Sebentar, ini yang dapat 90 ini. Siapa ini? Sebentar. Saya sort dulu nilainya. Oke, yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Sintawati. Silakan maju. Oke, Sintawati silakan maju. Tak kasih sesuatu. Ya, tak kasih bintang. Yang bintang ini nilainya adalah +2.
yang mendapatkan plus 2 ini nanti besok ketika penilaian harian, kalau kalian dapat 80 misalnya, artinya kalian akan plus 2, artinya dapat 82. Baik, selamat untuk Sintawati, tak kasih bintangnya saya serahkan. Kita kasih aplaus yang meriah. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali, Sin. Udah, Sin. Baik semuanya, saya jelaskan untuk persiapan di pertemuan selanjutnya. Kita akan melaksanakan penilaian harian di pertemuan ketiga. Untuk itu kalian siapkan pembelajaran kalian, kalian siapkan materi kalian, kalian pelajari sehingga nanti mendapatkan nilai yang maksimal. Ingat, kalian sudah kelas 12, habis ini kalian keluar, karena itu wajar dan saya kira pantas kita berdarah-darah untuk belajar agar mendapatkan nilai terbaik. Sehingga nanti ketika kalian mau melanjutkan kuliah, nanti nilainya sudah nilai maksimal. Saya kira itu. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah paham ya berarti ya? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.